Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang kami hormati di seluruh tanah air. Kami hadir menyampaikan sebuah pembaruan penting, sebuah informasi resmi yang selama ini dinantikan oleh jutaan purnabakti ASN, TNI, dan Polri. Ini adalah laporan khusus mengenai rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Informasi ini kami sampaikan dengan penuh kehati-hatian, dengan bahasa yang jernih, terstruktur, dan lengkap agar dapat dipahami dengan tenang dan tidak menimbulkan kebingungan. Insya Allah, apa yang kami sampaikan malam ini adalah penjelasan yang layak, Bapak dan Ibu simak sampai tuntas. Selama beberapa waktu terakhir, ada satu pertanyaan yang hampir selalu muncul di benak para pensiunan. Pertanyaan yang kerap muncul saat pagi hari, saat membuka ponsel, atau ketika berbincang di warung dan di grup keluarga. Kapan rapel pensiun dan kenaikan gaji benar-benar direalisasikan? Informasi yang beredar terasa tidak menentu. Ada kabar yang datang dan pergi, ada pesan berantai yang berubah-ubah, ada pula potongan informasi yang seolah pasti namun tak pernah disertai kejelasan. Dalam situasi seperti itu, banyak pensiunan hanya bisa menunggu sambil berharap dan berdoa. Namun keadaan kini tidak lagi sama. Berikut ini kami sampaikan, pemerintah melalui PT Taspen telah memberikan penjelasan resmi mengenai arah kebijakan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun tahun 2025. Ini bukan lagi kabar dari mulut ke mulut, bukan pula spekulasi di media sosial, melainkan informasi yang bersumber dari proses administrasi negara dan koordinasi lintas lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan ini penting karena menyangkut kehidupan jutaan pensiunan yang telah puluhan tahun mengabdi kepada negara. Mereka yang dahulu bertugas di kantor-kantor pemerintahan, di markas, di lapangan, di daerah terpencil, dan di garis depan pelayanan publik. Maka, sangat wajar apabila Bapak dan Ibu menginginkan kepastian atas hak yang memang seharusnya diterima. Berikut ini kami sampaikan gambaran besarnya. Kebijakan rapel dan kenaikan pensiun tahun 2025 tidak hanya berbicara soal kapan dana masuk ke rekening. Pemerintah juga sedang melakukan penataan sistem pensiun secara menyeluruh. Penyesuaian ini mencakup penghitungan inflasi, evaluasi kemampuan fiskal negara, serta pembenahan struktur pembayaran agar ke depan lebih stabil dan tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan. Kemudian perlu dipahami, proses pembayaran pensiun dan rapel bukanlah proses sederhana. Ini bukan sekadar satu tanda tangan lalu dana langsung cair. Di baliknya ada rangkaian panjang koordinasi antara kementerian terkait, lembaga teknis, Taspen, Asabri, bank penyalur, hingga unit administrasi di berbagai instansi. Setiap tahapan harus dilewati dengan cermat karena menyangkut jutaan data penerima. Ketika Taspen akhirnya menyampaikan penjelasan secara terbuka, hal ini menandakan bahwa proses penting seperti verifikasi data, penghitungan ulang besaran kenaikan, dan sinkronisasi anggaran sudah berada di fase akhir. Tanpa melalui tahapan tersebut, pencairan tidak mungkin dilakukan karena berisiko menimbulkan kesalahan yang berdampak luas. Justru kita sebetulnya kerbelaking samsura pada tahun terakhir, pemerintah memang melakukan penyesuaian gaji pokok ASN, TNI, dan POLRI. Penyesuaian tersebut secara otomatis berdampak pada besaran pensiun. Namun penerapannya tidak bisa dilakukan secara instan. Data penerima pensiun mencakup jutaan orang, bahkan sebagian berasal dari masa ketika administrasi masih dilakukan secara manual. Seluruh data itu kini harus disesuaikan dengan sistem digital agar perhitungan rapel benar-benar tepat. Disinilah peran Taspen dan Asabri menjadi sangat krusial. Mereka tidak hanya menghitung angka, tetapi memastikan setiap komponen sesuai ketentuan pemerintah dan selaras dengan daftar gaji pokok terbaru tahun 2025. Kesalahan kecil, seperti perbedaan golongan terakhir atau masa kerja, dapat berdampak besar pada hasil perhitungan. Jika tidak dikoreksi, kekeliruan itu bisa memengaruhi ribuan pensiunan dengan kategori serupa. Karena alasan inilah pengumuman resmi baru disampaikan setelah basis data dinilai cukup kuat dan valid. Keresahan yang Bapak dan Ibu rasakan selama ini sangat dapat dimaklumi.
Banyak informasi bersumber dari tangkapan layar lama, potongan dokumen rapat yang belum final, atau analisis pribadi yang tidak memiliki kewenangan. Itulah sebabnya Taspen terus menekankan pentingnya menunggu pernyataan resmi. Selanjutnya, Taspen juga menjelaskan bahwa pembayaran rapel tahun 2025 berpotensi dilakukan secara bertahap berdasarkan golongan. Ini bukan bentuk pembedaan, melainkan strategi teknis agar proses berjalan lebih cepat dan tertib. Golongan yang datanya telah rampung diverifikasi akan diproses lebih dahulu, sementara golongan lainnya menyusul setelah validasi tambahan selesai. Nah, kemudian perlu ditegaskan, bank penyalur hanya akan bergerak setelah menerima instruksi resmi dan dokumen lengkap dari pemerintah. Tidak ada bank yang dapat mencairkan dana tanpa dasar hukum dan administrasi yang jelas. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak pensiunan dan mencegah kesalahan. Lalu bagaimana pemerintah menentukan besaran kenaikan pensiun? Ada beberapa indikator utama yang digunakan. Di antaranya adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, kemampuan fiskal negara, serta proyeksi kebutuhan dana pensiun jangka panjang. Inflasi menjadi faktor penting karena nilai pensiun harus mampu menjaga daya beli. Namun pada saat yang sama, anggaran pendapatan dan belanja negara juga harus tetap seimbang agar program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan daerah dapat berjalan. Salah satu faktor yang sempat menyebabkan keterlambatan rapel adalah proses harmonisasi data untuk berbagai kategori pensiun, termasuk pensiun janda, duda, dan ahli waris, yang masing-masing memiliki rumus perhitungan berbeda. Penjelasan Taspen kali ini memberi sinyal bahwa proses harmonisasi tersebut telah jauh lebih tertata. Dalam pembahasan bersama Kementerian Keuangan, pemerintah juga mempertimbangkan rasio antara penerimaan dan pengeluaran negara. Ketika penerimaan membaik, ruang untuk menaikkan pensiun menjadi lebih terbuka. Tahun 2025 dinilai sebagai fase pemulihan ekonomi yang relatif kuat, sehingga banyak pihak memandang momentum ini cukup positif bagi para pensiunan. Di sisi lain, Taspen kembali mengingatkan pentingnya pembaruan data rekening. Masih ada pensiunan yang mengganti rekening tanpa memperbarui data resmi. Sistem otomatis akan menolak transaksi jika data tidak cocok. Oleh karena itu, pembaruan data menjadi sangat penting, terutama bagi bapak dan ibu yang tinggal di daerah. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah, kapan uang benar-benar masuk ke rekening? Taspen menjelaskan bahwa setelah dokumen final diterbitkan dan bank penyalur siap, pencairan rapel umumnya hanya memerlukan waktu beberapa hari hingga sekitar 1 atau 2 minggu. Dengan catatan seluruh tahapan administratif telah selesai dan target pelaksanaan diarahkan pada 20 Desember. Perlu diingat, meskipun persentase kenaikan sama, nominal yang diterima setiap orang berbeda karena mengikuti golongan dan gaji terakhir. Menjelang pencairan, biasanya dinamika di lapangan semakin ramai. Rumor meningkat, pesan berantai beredar cepat, dan potongan video sering menimbulkan salah tafsir. Oleh karena itu, pemerintah mengimbau agar pernyataan resmi dijadikan rujukan utama. Satu hal yang tidak kalah penting adalah kewaspadaan terhadap penipuan. Momentum rapel sering dimanfaatkan oknum yang mengatasnamakan Taspen atau Asabri dan menawarkan percepatan pencairan dengan imbalan biaya. Perlu ditegaskan secara resmi, tidak ada pungutan apapun dalam proses pencairan hak pensiun. Jika ada pihak yang meminta uang, bapak dan ibu patut waspada dan segera melakukan konfirmasi ke kantor resmi. Di balik seluruh aspek teknis ini, sama ada sisi sosial dan kemanusiaan yang tidak boleh dilupakan. Banyak pensiunan yang merencanakan rapel untuk kebutuhan penting, seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah sederhana, pendidikan cucu, atau melunasi kewajiban. Karena itu, perencanaan keuangan sebaiknya tetap fleksibel agar tidak menimbulkan beban pikiran yang berlebihan. Akhirnya, seluruh proses ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga kepercayaan para pensiunan. Kehati-hatian administrasi dan keterbukaan informasi merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian bapak dan ibu kepada negara.
rapel, dan kenaikan pensiun bukanlah pemberian, melainkan hak yang harus dipenuhi. Dengan izin Allah, semoga penjelasan ini dapat menenangkan hati Bapak dan Ibu sekalian. Teruslah mengikuti informasi dari sumber resmi dan hindari kabar yang meragukan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabaran Bapak dan Ibu. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ketenangan batin. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi penting ini dapat menjangkau lebih banyak purna bakti lainnya. Insya Allah kami akan terus menghadirkan pembaruan resmi dan jelas di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.